Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan juga sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Patricia Elsa, dapat kembali hadir pada pekan keempat Prapaskah. Dan saya sungguh senang pada saat ini saya sudah bersama dengan Romo Ignatius Ismartono SY yang akrab kita sapa dengan Romo Is. Dan sekarang kita akan menyapa dahulu Romo Is. Romo, apa kabar? Salam jumpa. Kabar baik, terima kasih. Baik ya Romo ya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali dengan doa bersama dengan Romo Is. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah aku, manusia yang bebal dan tegar tengkuk ini. Bimbinglah aku agar pada hari ini aku mampu memperbaiki diri dan dengan penuh iman bertobat serta berbalik kepadamu demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamatku yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan keempat Prapaskah, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari Kitab Keluaran, bab 32 ayat 7 sampai dengan 14. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkaku bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan, yang telah kujanjikan ini, akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku.
Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang yang lain, tapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Is untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada pekan keempat Prapaskah. Dan sekarang Romo Ismartono SJ akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo, silakan Romo. Saudari-saudara yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih. Dari kedua bacaan yang kita dengarkan tadi, kita mendengar nama besar, yaitu Musa. Musa dalam perenungan kita adalah seorang yang memimpin bangsanya.
Memimpin bangsanya untuk apa? Memimpin bangsanya untuk mendengar suara Allah. Musa telah mengalami itu, dan dia menyampaikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Tapi apa yang terjadi? Mengikuti Musa dalam perjalanan di padang gurun bukanlah perjalanan yang ringan. Dan dalam kisah yang kita dengar tadi, dalam kitab Keluaran, kita menemukan bahwa orang-orang yang dipimpin Musa, yang menganggap dan mempercayai Musa sebagai orang yang diutus oleh Allah, itu mulai tidak percaya kepada Allah. Maka Musa menghadap Allah. Dan bagaimana perasaannya? Tentu saja sangat sedih. Karena satu-satunya alasan mengapa dia berjalan dalam ziarah padang gurun yang panjang, panas, terik, dan lapar haus itu karena Allah yang satu ini. Dan mereka mau mengganti Allah itu. Karena Allah ini dirasa tidak mengikuti keinginan mereka. Maka mereka membuat Allah yang lain, yang dibuat dari bahan-bahan yang dikumpulkan di kalangan mereka, hiasan-hiasan tubuhnya, emas dan perak. Dan terjadilah seekor anak lembu, dan orang-orang menyembahnya, orang-orang menarinya, menari ria di hadapannya. Ya, ketika melihat itu, Musa yang sedih itu datang lagi kepada Allah. Yahweh dia sebut. Apa? Akan dimusnahkan saja. Tidak ada gunanya orang-orang itu. Namun kita melihat di sini bagaimana dialog antara yang maha kuasa dengan makhluknya yang lemah, si Musa itu. Ada pembicaraan di sana. Dikatakan begini loh, bangsa ini punya sebuah sifat. Inilah bangsa yang sesungguhnya orang-orang yang tegar tengkuk, bebal, keras kepala. Nah, bagaimana ya? Sedihnya Musa sudah menanamkan waktu, energi dirinya, bahkan hatinya untuk memimpin. Tapi orang ini akan dimusnahkan oleh Tuhan, maka dia datang kepadanya. Di dalam naskah ini ditulis menarik. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Melunakkan hati. Melunakkan hati. Dengan apa? Dengan membuat ingat akan sejarah. Mengingatkan Tuhan yang tentu saja sudah tahu dalam sejarah. Dan apa yang terjadi? Hatinya, hati Tuhan menjadi lunak. Dia sebetulnya mau begini, bangsa itu dihapus dari sejarah dan Musa sendiri memulai lagi yang baru. Tapi Musa mengatakan, ini Tuhan bangsamu sendiri yang sudah kau bentuk sejak dulu, sejak nenek moyangnya. Lalu yang menarik sekali dalam bacaan pertama ditutup. Dan menyesallah Tuhan. Bagaimana hutan kita yang berhati itu. Menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya. Atas umatnya. Umat merupakan harta yang besar bagi Tuhan sendiri. Mereka diciptakannya, tapi mereka tegar tengkuk, bahkan menolaknya. Bahkan digambarkan di sini bagaimana kemarahan ilahi itu akan menghabisinya. Tapi tidak sampai dilakukannya karena ada pemimpin yang bicara kepada Tuhan, mohon belas kasihan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita juga bagaikan
umat yang dulu dipimpin Musa. Tanpa kehendak kita sendiri kita diciptakan. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita ditebusnya kembali. Dituntunnya dalam perjalanan sejarah kita masing-masing. Di satu pihak, kita mau bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah. Tapi di lain pihak, kalau melihat cerita seperti ini dan kita merasa diri tak jauh dari umat itu, kita mohon agar tetap boleh ada. Tetap boleh ada. Dan Musa sebagai pemimpin juga berdoa kepada Allah dengan menceritakan bahwa ini prakarsamu sendiri, ya Allahku. Lalu hati Tuhan menjadi lunak. Kita juga seperti umatnya Musa ini yang tegar tengkuk. Dengan kerap kali menolak yang Tuhan berikan. Kerap kali putus asa tanpa alasan. Dan ketika mengalami kesulitan, yang disalahkan siapa? Tuhan yang menciptakan kita. Mengapa mesti kau ciptakan Tuhan? Maka marilah kita dalam renungan pertama ini, ketika kita membaca kitab Keluaran, keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, Musa yang memimpin. Pertama-tama bersyukur bahwa kita seperti umat itu juga tidak dimusnahkan. Terus dituntun. Kedua, kita bersyukur kata kita punya pemimpin-pemimpin. Syukur kita juga dalam doa semoga pemimpin-pemimpin kita dapat memahami kelemahan kita, tapi tidak hanya marah-marah kepada kita, tetapi membawa masalah ini kepada Tuhan kita dalam doa-doa mereka, dalam doa-doa yang memohon, dan dengan bahasa yang bisa meluluhkan hati Tuhan. Hati Tuhan yang kita ingat kembali di setiap hari Jumat pertama lebih-lebih. Di mana hati kudus Yesus itu adalah hati yang bisa lunak juga. Namun kita jangan sampai mempermainkan Tuhan. Toh Tuhan akan mengampuni, maka aku berdosa saja. Itu bukan cara yang dimaksudkan. Itu bukan cara yang dimaksudkan. Tapi kita mau berdoa agar Tuhan, karena kau murah hati, kau menciptakan kami, kau memberikan kasih-Mu kepada kami, semoga kami pun dapat memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang melihat orang lain, kesengsaraan mereka, keprihatinan mereka, derita mereka. Semoga karena kau murah hati, kami pun dapat murah hati kepada sesama. Amin. Amin. Baik Romo Is, terima kasih untuk inspirasi pewartaan dari bacaan pertama Kitab Keluaran. Lalu kita masih ada sedikit waktu Romo sebelum kita jeda. Tadi saya tertarik dengan ungkapan yang Romo katakan betapa Allah itu juga mempunyai hati. Dan kalau kita baca dari Kitab Keluaran ini ada bahasa-bahasa seperti Allah berfirman, terus Allah menyesal, dan juga Allah tadi Romo katakan juga Allah tergerak hatinya untuk mau memberikan kesempatan kepada bangsa Israel yang tadi sudah dianggap sudah bangsa yang tegar tengkuk. Kata tegar tengkuk ini sendiri Romo, apakah ini lebih dari keras kepala atau bandel atau seperti apa Romo? Kalau bahasa Alkitab itu tegar tengkuk. Dari naskah yang kita baca, istilah tegar tengkuk itu dipergunakan oleh penulis untuk menjadi kata sifat bagi orang-orang yang dipimpin Musa, di bawah pimpinan Allah sendiri malah menolak Allahnya. Nanti kan kita melihat beberapa peristiwa ketika sudah sampai di tengah padang gurun, mereka lapar. Mereka lapar mengatakan, mengapa kau membawa kami ke tempat ini? Kan lebih enak ada di Mesir sana dan bisa duduk makan
di dekat daging-daging yang berminyak gitu ya. Aduh, gimana? Saya membayangkan Musa itu. Tapi Musa lalu datang kepada Tuhan. Ini ciri pemimpin ya. Dia tahu bahwa dia juga manusia biasa. Tapi dia juga tahu kepada siapa kalau ada hal-hal yang menghalangi kehidupannya. Datang. Dan dia kepada Yahweh. Dan di sana Tuhan lalu memberi apa? Mana. Memberi mana. Dan burung ya Romo ya. Mana burung merpati bisa dimakan. Tapi apa yang terjadi lagi? Ada yang serakah dan Iya. lalu menyimpan mana itu. Iya. Ya, ini kan juga kerap kali kita sudah punya, mau punya lagi. Meskipun Sudah sebenarnya cukup, tapi Cukup, masih ya. kepingin lagi. kata orang memang. Lalu itu jadi apa? Penuh ulat. Iya. Lalu jalan lagi. Kan? Iya. Jalan lagi apa? Tidak ada air. Datang lagi kepada Tuhan. Dan pemimpin itu juga tidak langsung percaya gitu kan. Musa berbuat apa? Iya. Dia memukulkan tongkatnya di atas wadas. Dipukulkan 1 kali, tapi dia kurang percaya baru 2 kali ya. Nanti memang demi umat yang haus ini Tuhan tetap memberi air. Iya. Tapi Tuhan tidak diam saja terhadap ketidakpercayaannya itu. Iya. Kamu tahu nanti apa akibatnya? Apa Romo? Dia sendiri tidak masuk tanah terjanji. Iya. Ya, hanya boleh Yosua lihat yang dari masuk ya, Yosua Romo. yang masuk. Ya. Iya. Maka ya ini bagi saya pribadi cerita dari Keluaran itu persiapan untuk memahami Musa baru yang bagi saya adalah Yesus. Musa baru bagi kita itu Yesus sekarang ini ya Romo ya. Yesus yang kemudian dikembangkan terus, dilanjutkan dalam sejarah dalam gerejanya. Tahu di satu pihak bahwa dia lemah, tapi tahu juga kepada siapa dia akan pergi. Dan berbicara dan bermohon dan bercakap-cakap dan ya mohon bantuan pertolongan seperti itu ya Romo. Sama seperti kita juga umat beriman yang sedang berziarah Romo. Kita mestinya tahu kepada siapa kita mencari pertolongan dan juga menaruh harapan ya Romo ya. Begitu ya. Yang pastinya kepada Tuhan Yesus. Bagi kita ini Musa baru. Musa baru. Musa baru. Ya baik Romo, terima kasih banyak. Sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ismartono. Tapi masih banyak lagi yang akan disampaikan. Jadi harap di tempat Anda jangan kemana-mana, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan Romo Ismartono SJ dan saya Patricia Elsa. Bagi Anda yang mungkin ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 0882 9019 0900 0882 9019 0900 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo Ismartono, kita akan lanjutkan kembali. Tadi menarik sekali apa yang Romo sampaikan, kisah bagaimana bangsa Israel melewati berliku-liku sebenarnya Romo ya, keluar dari Mesir sampai terus akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi ini perjuangan Musa sendiri sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu, dan bagaimana Allah sudah marah sebenarnya, yang sampai berkata ini bangsa ini mestinya dimusnahin aja, dan karena bangsa ini tegar teguk. Tapi Musa mencoba berdialog dan melunakkan hati dari Tuhan Yahweh itu sendiri Romo. Apalagi yang bisa Romo sampaikan? Baik ya, sekarang kita mau merenungkan bacaan Injil. Ya. Yang menghubungkan dengan bacaan pertama adalah kata Musa itu. Ya. Ini sekarang kita baca dalam situasi prapaskah. Bahkan tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Musa di sana kita baca dalam keadaan atau konteks gereja kita di saat ini. Bagi orang Kristiani sejak beberapa waktu yang lalu, yaitu ketika masa Paskah dimulai, kita
diberi bacaan lain, surat Gembala Prapaskah. Kita berhikmah, bangsa bermartabat. Ya. Saya ingin membaca kisah Yesus yang membicarakan Musa di sini dari cara berpikir surat Gembala. Ya. Ya. Surat Gembala ini mengajak kita untuk merenung kehidupan melalui tema iman, harapan, dan kasih. Maka kalau saya membaca sekarang, kita mau melihat diri kita sebagai seorang yang juga mengalami seperti bangsa Yahudi ketika Yesus menemui mereka mempersoalkan Yesus itu siapa. Ya. Ya. Dan Yesus dalam tulisan ini juga nanti menunjuk pada Musa. Ya, kamu itu orangnya Musa, nanti kamu yang akan berhadapan dengan Musa sendiri. Maka kita sebagai orang yang hidup zaman ini, di Keuskupan Agung Jakarta dan Gereja Indonesia, mau melihat pertama-tama, kita mau bersyukur juga. Bahwa kita tidak berada dalam situasi sedang bergumul apakah kita akan percaya kepada Yesus atau tidak. Ya. Kita sudah percaya melalui baptis kita, melalui sakramen-sakramen yang kita terima, kita sudah percaya pada Yesus. Amin. Namun, persoalannya tidak selalu mudah. Karena meskipun percaya pada Yesus, apa yang ada di diri orang Yahudi, tegar tengkuk itu ada pada diri kita. Ya. Mari kita lihat dalam hidup sehari-hari. Ya, tentu saya tidak bisa memberikan contoh yang bukan dari kehidupan saya sendiri. Bagaimana kita sendiri dan kadang-kadang digoda dalam iman ini. Iman pada Yesus. Banyak cara untuk mengatasinya. Kita berdoa, tambah doa kalau digoda. Ya. Mengapa kamu tidak ikut yang lain gitu. Di sana orang-orangnya lebih baik. Sedang di gereja kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ya. Ya. Kita kembali lagi. Tapi kepada orang Yahudi waktu itu yang datang kepadanya, Yesus mau menarik perhatian orang itu tidak pada rumusan-rumusan tentang Yesus, tapi pada pekerjaannya. Ya. Itu lihat. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepadamu supaya aku melaksanakan. Pekerjaan itu apa? Adalah pekerjaan yang kita beri nama pekerjaan kasih. Ya. Ya, tadi kita sudah bersyukur Tuhan, kami telah secara resmi beriman padamu, tinggal tetap bergumul agar tidak tegar tengkuk seperti umatnya Musa zaman dulu, tapi melihatnya dari mana? Kecuali mendengar rumusan iman, renungan-renungan, kita juga melihat pekerjaan. Pekerjaan Yesus adalah pekerjaan kasih. Dan pekerjaan kasih itulah yang diteruskan oleh orang yang mengikuti Yesus sampai saat ini. Ya. Yang menarik apa? Kasih Yesus yang dialami oleh keluarga. Ya. Bagaimana kita melihat kasih di sana? Yesus tidak mulai mukjizatnya di depan 5.000 orang, tapi mulai mukjizatnya di Kana, di depan pengantin. Dengan mengubah air jadi anggur. Itu berarti apa? Disitulah aku mulai. Dalam keluarga itulah aku ditumbuhkan. Maka kita akan bersyukur dengan mengamati karya kasih Tuhan. Banyak lembaga-lembaga Katolik didirikan dengan nama Yesus. Kita mohon juga di situ tentu ada rahmat, tapi juga ada kekurangan. Bagaimana rahmat Tuhan yang kuat akan menjadi obat untuk kekurangan-kekurangan kita. Karena kesaksiannya adalah kasih.
Lalu kita dengan demikian masih boleh punya harapan. Harapan ke depan. Harapan ke depan yang paling besar adalah bagaimana menebarkan iman, harapan, dan kasih kita kepada lingkungannya. Dalam surat Gembala Prapaskah tahun 2019, ada dua hal yang disampaikan sebagai sesuatu yang perlu disyukuri, yaitu apa? Kunjungan Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab yang berlangsung pada tanggal 3-5 Februari tahun ini. Ya. Ini kita syukuri karena apa? Di situ pemimpin-pemimpin agama sudah menyatakan sesuatu yang sangat penting, sebuah tonggak sejarah untuk ke depan. Agama itu adalah pertama-tama merupakan sarana yang penting untuk mengembangkan hubungan pencipta dan ciptaannya. Dan yang diberikan oleh penciptanya dan juga yang diingatkan oleh Musa, apa? Bahwa Tuhan, kau telah memberi hidup kepada Abraham, Ishak, Yakub, orang-orangmu. Maka pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tarib itu adalah sebuah hal yang istimewa. Perlu kita syukuri, tapi lebih dari syukuri kita usahakan. Bagaimana sampai ujung-ujung jari gereja Katolik di lingkungan dan wilayah-wilayah kita bersepakat di antara kita sendiri dan mengajak bersepakat orang-orang lain agar apa yang dinyatakan dalam pertemuan itu menjadi juga contoh, tapi lebih daripada contoh adalah sikap kita. Tuhan mencintai semua Makhluk. Memberi apa? Kehidupan. Ya. Maka agama hanya punya arti kalau dia mengembangkan kehidupan. Maka Kristus adalah Musa kita yang baru. Semoga Musa yang adalah pemimpin itu juga rohnya lebih-lebih bertumbuh di dalam hati pemimpin-pemimpin agama yang lain. Dan itu sudah dirumuskan di sana, semoga dapat kita rasakan di sini juga. Maka di sana ada satu rumusan yang saya kira baik. Kedua-duanya mengatakan kata begini, kami dengan tegas menyatakan bahwa agama tidak boleh digunakan untuk menghasut perang, kebencian, permusuhan, dan ekstremisme, juga tidak boleh untuk menghasut kekerasan atau penumpahan darah. Ya. Memang agama itu sesuatu yang tinggi, tetapi juga dapat dijadikan alasan untuk menjalankan tindakan-tindakan jahat yang terutama adalah menghabisi kehidupan ini. Terjadi sejak awal ketika Kain dan Abel dan berjalan terus. Selalu ada. Tetapi kita ingat Tuhan mengampuni. Tetapi ampun Tuhan jangan ditangkapi secara murahan. Ya Tuhan mengampuni, maka saya lalu semaunya saja berdosa. Melakukan lagi, berbuat lagi. Dan mengatakan, Tuhan telah mengampuni lagi. Gitu ya, Kak. Kita berbuat sebaik mungkin di dalam komunitas kita bersama dalam gereja. Dan kalau kita gagal di situ, kita mohon ampun. Bukan untuk mundur, untuk membiarkan apa yang tidak baik itu, tapi untuk mencari kekuatan baru berjalan dalam ziarah kita seperti Musa. Maka kita melihat di dalam bacaan kita hari ini, Tuhan mengatakan
Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa yang mendakwa kamu adalah Musa. Musa akan tetap pemimpin. Maka kita juga baik kalau berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Ya. Lebih-lebih akhir-akhir ini nampak sekali gereja sangat rawan. Kemarin di Roma ada pertemuan yang membicarakan tentang kelemahan-kelemahan kita, Ya. khususnya dalam memperlakukan anak-anak Ya. dan perempuan lebih-lebih. Ya. Itu mungkin ungkapan tegar tengkuk zaman ini. Iya, Tapi Romo. tetap akan ada pimpinan yang Tuhan percayai. Saya katakan ini, Tuhan mempercayai pimpinan kita, Ya. ya, agar kita belum selesai. Ya. Agar Semoga semuanya ini bisa dibimbing. dibimbing, Ya. dan juga mereka kalau memang harus mengalami dukungan ya, seperti Musa, Iya. terima ya, memang salah ya. Ya. Lihat aja dari jauh, generasi muda lebih mumpuni orang bilang untuk masuk ke tanah terjanji dengan segala. Dan kalau kemudian setelah waktu masuk itu pun juga tidak mulus-mulus loh ya. Coba kirim dulu mata-mata untuk masuk kota Yeriko. Mata-mata itu sebelum gelap harus pergi, tapi dia kesenangan di situ atau mungkin terlalu banyak mencermati, tidak bisa keluar kota. Maka pergilah ke sebuah rumah. Rumah yang tidak banyak curiga, yaitu pelacuran. Ya. Maka Karena saat itu semua laki-laki biasa suka mampir, Romo ya. itu punyanya siapa? Punya yang saya tahu di situ Tamar ya, Romo ya. Ya. Ada seorang wanita, seorang yang di sana wanita Ya, Tamar dan itu. orang itu kan, ya itu, ya begitulah ya. Tapi dia mengatakan, nanti kalau kamu menang, jangan lupa. Jangan lupakan saya Ya, gitu. itu kata itu mirip lagi dengan kata orang-orang yang disalib di samping Yesus itu. Iya, Nanti kalau kau sampai di Firdaus, ingatlah aku ya, Ya, jangan dilupakan. Bisa sama gitu ya, Romo ya? mirip ya. Iya, Sikapnya. dan dua-duanya itu, ya kalau kita katakan orang berdosa kan, Ya. Tamar ya seorang wanita yang seperti itu, dan yang penjahat di samping Yesus juga, sampai dia disalib kan berarti kan dia melakukan kejahatan. Ya. Tapi mungkin dilihat dari sisi begitu dia mau menyesali ya, Romo, dan mau ada pertobatan. Seperti itu. Kita ini orang-orang berdosa, Ya. diampuni. Tidak untuk supaya kita melecehkan ampun Tuhan, tetapi supaya kita diutus juga. Lihat kalau itu kemudian dan Tamar melaksanakan perutusan menjadi salah seorang nenek moyang penebus, gitu. Ada di dalam silsilahnya kalau kita belajar di di Injil ya, ada silsilah nama Tamar di situ. Betul. Dan nanti masih ada beberapa yang nama-namanya tidak sangat terpuji, namun Tuhan tidak membuangnya. Siapapun kita masih bisa menjadi alatnya untuk diutus mewartakan kabar gembira. Iya, dan tadi seperti yang Yesus katakan juga, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Jadi kita seperti sekarang ini ya meneruskan pekerjaan-pekerjaan Yesus ya, Romo ya. Ya. Supaya bisa juga menjadi terang dan memberikan pengharapan bagi sesama juga. Apalagi juga mungkin menjadi terang juga bagi sesama kita yang mungkin berbeda iman, Romo. Karena sekarang ini kalau kita perhatikan situasi terutama dalam negara ya, Romo, itu gesekan-gesekan lebih sering terjadi akhir-akhir ini, Romo. Seperti itu. Dan kerap kali juga kita tergoda Iya. untuk membalas. Itu yang sebenarnya lebih berbahaya untuk sikap dasar kehidupan kita. Iya. Ya, kalau misalnya begini kemarin, bagaimana kok tidak ada orang bersuara tentang apa yang terjadi di Yogyakarta ketika seorang ibu mau memakamkan suaminya, lalu bagian atas salib itu dipotong, gitu ya. Iya. Ya. Lalu ada lagi di Jawa Timur ya. Iya. Kita dan banyak lagi, tapi
kok diam aja gitu ya. Hmm. Tapi itulah yang bahaya, kita berpikir mari kita balas itu. Meskipun kita tahu kalau kita membalas selalu rumit ya, karena jangan-jangan balasannya terlalu besar atau malah kurang. Lepas, silahkan aja pada Tuhan. Tidak dalam arti kita melemparkan tanggung jawab. Tapi bagaimana menurut bahasa kita membalas dengan kebaikan. Pertama didoakan, kedua didekati. Siapa di antara kita mengunjungi ibu-ibu yang menderita itu supaya dia tidak menderita sendirian. Tidak merasa sendiri ya. Ya, dan biasa saya pernah baca juga ada firman Tuhan yang berkata pembalasan adalah hak Allah, gitu. Seperti itu. Saya tangkap sebagai pas, gitu ya. Karena kalau kita sendiri mungkin terlalu besar atau terlalu kecil. Iya, betul Romo. Tapi didoakan. Iya. Tidak mudah itu, tidak mudah itu. Lalu ini kalau kita baca Injil pada hari ini Romo, ini perkataan Yesus kepada orang Yahudi dan cukup panjang. Yesus berkata banyak sekali di sini Romo tentang bagaimana kesaksian Yesus dan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu melaksanakan pekerjaan dari Allah. Lalu tentang juga bagaimana, nah di sini kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ayat 39 Romo. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup ini. Nah, ini maksud perkataan Yesus di sini apa nih Romo? Sejauh saya tangkap ya. Iya. Kitab suci yang disebut itu tentu bukan kitab Injil kita sekarang. Oh, bukan. Ya. Itu kitab suci yang ada pada waktu itu. Taurat berarti? Ya, Kitab Taurat atau? Mungkin yang lain juga Taurat, Mazmur, dan sebagainya. Ya. Nah, lalu mereka kan membaca itu ya baik-baik dan tahu persis ya. Tahu persis mereka. Tahu persis. Dan kemudian Yesus datang dengan itu. Ya. Kalau kita melihat pertemuan itu adalah bahwa orang Yahudi itu datang kepada Yesus. Dan sebetulnya persoalannya kalau kita lihat di depan, apakah benar ini Mesias itu ya? Iya. Yesus masih diragukan oleh Mesias oleh orang Yahudi itu. Oleh orang Yahudi itu. Maka persoalannya bagaimana tindakan mempercayai Yesus itu menjadi ungkapan pengertian mereka tentang kitab suci. Itu sampai sekarang pun kan kerap kali kita tahu tentang kitab suci banyak itu. Tapi pada sore hari ketika memeriksa batin, tidak cocok ini. Lalu kita diundang lagi kembali kepada Yesus. Maka sejauh saya tangkap dari naskah ini, bahwa orang-orang Farisi ditantang untuk percaya. Kita sudah dalam bentuk yang sedikit lain ya. Kita sudah mengatakan percaya dalam gereja Katolik ini. Maka persoalannya adalah bagaimana kita memelihara itu agar dia putra Allah yang adalah pemberi kehidupan itu tetap mendorong kita untuk mengusahakan semua yang menghidupkan. Ya, tetap menjadi satu-satunya yaitu tujuan hidup dan iman kita ya Romo ya. Ya, atau jadi wilayah di mana kita menemukan kekuatan batin untuk hidup. Maka kalau kita melihat ya, kitab suci dibaca itu ada beberapa alasan ya. Tapi salah satu alasan adalah untuk mendapatkan makanan rohani. Buat makanan jiwa. Rohani bagi jiwa kita. Bagaimana kita diingatkan kembali akan panggilannya. Bagaimana kita ini ditegaskan kembali bahwa kita ini pengikut Yesus. Jadi diri saya
ingatkan kembali kamu itu siapa. Kitab suci juga merupakan undangan untuk bersama-sama. Karena ini ditulis tidak hanya untuk seorang gitu, tapi untuk komunitas, komunitas. Maka kita juga membaca kitab suci itu panggilan untuk meneguhkan kembali kehidupan komunitas kita. Dan juga seperti kita dengar pekerjaan Allah. Kita setelah jati diri kita diingatkan, ditegaskan kembali, lalu kita berkomunitas bersama orang-orang yang juga mempercayai Yesus, dan tidak hanya untuk saling menyampaikan kesukaan saja, itu perlu karena itu kekuatan, tapi untuk keluar untuk membuat sebuah keterlibatan bersama. Yang seperti kalau kita selesai Ekaristi, ya imam pasti berkata, pergilah kau diutus gitu ya Romo. Seperti itu kah? Ya, kalau jadi itu nama yang kita pakai untuk perayaan itu, perayaan Ekaristi. Iya. Lalu kemudian pada akhirnya baru diutus. Iya. Kalau zaman saya masih muda dulu, namanya lebih misa. Misa Ya. Tapi itu kalimat terakhir, ite misa est ya. Iya. Pergilah kamu diutus. Itu kata misa itu dari itu bertengger di kuping kita, lalu dari mana kamu? Dari misa gitu. Tapi kalau sekarang dari mana? Dari perayaan Ekaristi gitu ya. Jadi sebaiknya emang kita berkatanya Ekaristi atau misa, Romo? Nah, dua-duanya Sama kita aja. tahu, tetapi kalau dalam situasi merenungkan, ya itu Ekaristi yang pada akhirnya membuat kita diutus. Misa itu Misa. tadi. Saya katakan tadi dulu, ite misa est. Ite misa est. Ite itu pergilah. Misa itu kamu diutus. Oh, ya, satu pengetahuan baru misa, lagi. Itu bahasa Latin dulu ya. Dulu, lalu jawabannya Deo gratias. Oh, Bersyukur. bersyukurlah. Kalau kita kan jawabnya amin sekarang, Romo. Nah, karena supaya itu dilaksanakan. Iya, amin gitu amin, ya. Ya. Baik. Baik, Romo, kita sudah hampir di penghujung acara, Romo. Dapatkah Romo memberikan kesimpulan dari dua bacaan ini, Romo, pada pekan keempat Prapaskah? Pertama, dua bacaan ini kita dengar pada pekan keempat Prapaskah. Tidak lama lagi kita merayakan Paskah. Iya. Dan perayaan Paskah itu satu perayaan yang boleh dikatakan perayaan inti, karena di situ ada misteri agung yang maka dari itu disiapkan lama-lama juga ya. Dan dari bacaan pertama dan kedua kita dihubungkan dengan satu kata Musa. Dua-duanya adalah para pemimpin komunitas. Dan kita melihat bahwa melalui perjalanan Musa kita mengamati kerahiman Allah. Umatnya yang tidak mentaati pemimpinnya dan perintah-perintahnya sampai sebuah situasi yang tidak pantas untuk hidup, mau dimusnahkan. Tapi Musa sebagai pemimpin masih terus berusaha. Bicaranya dengan Allah. Saya renungkan sebagai bicaranya pemimpin kita kepada Allah. Dan pembicaraan itu menyelamatkan. Dan akhirnya masih boleh terus hidup. Diampuni. Dan ketika diampuni juga tidak langsung baik-baik terus sampai tanah terjanji. Si tegar tengkuk itu tidak dibiarkan terus tegar, tapi diberi kesempatan untuk hidup. Dan kemudian dalam Yohanes kita melihat bahwa Musa yang sama disebut dalam sebuah keadaan yang lain, yaitu orang yang mengaku percaya kepada Yesus, kepada Musa,
itu sekarang berhadapan dengan Yesus. Sepertinya mereka dalam sebuah tantangan, ya, percaya atau tidak gitu. Kalau percaya kan perlu saksi gitu. Yesus mengatakan saksinya adalah pekerjaan yang dia lakukan, dan bagi saya pekerjaan Yesus yang utama adalah pekerjaan kasih. Ya. Lalu naskah ini kita baca pada Prapaskah, di mana kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak dalam situasi orang-orang Yahudi yang sedang mempertimbangkan, tapi kita hidup dalam gereja dan kita pernah secara formal mengatakan percaya pada Yesus, yang akan kita ulangi nanti pada malam Paskah, janji baptis. Ya. Ya. Kita juga tegar tengkuk, ya, dalam hidup kita, dosa-dosa kita. Namun kita boleh bersyukur karena Tuhan juga tidak memusnahkan kita karena dosa. Kita diampuni. Dan kita mohon agar kita tidak menganggap murah ampun Tuhan ini dengan berpendapat bahwa ya Tuhan toh mengampuni, saya berbuat dosa lagi. Karena setelah diampuni, kita ini diutus untuk mewartakan ampun itu. Dan itu kita baca pada Prapaskah ini. Saya mau memakai juga apa yang ditulis dalam surat Gembala. Di sana disebutkan pertemuan antara Paus Fransiskus ke Emirat Arab. Ya, dan di sana ada satu pernyataan baru yang mungkin tidak baru dalam arti isinya, tapi agama itu tidak untuk mendukung pemusnahan kehidupan. Agama itu memajukan kehidupan. Maka kita boleh mohon kepada Tuhan, pemimpin-pemimpin agama juga seperti Musa, bisa berdoa kepada Tuhan untuk memohonkan ampun, tapi terus memimpin menuju ke Tuhan sendiri. Dengan demikian kita boleh berpaskahan tahun ini. Selamat Paskah. Ya, baik Romo, terima kasih banyak. Sungguh luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ismartono SY kepada kita semua. Dan semoga Anda yang mendengarkan atau menyaksikan acara ini tentunya semakin bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Dan sekarang kita akan akhiri acara ini, kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Ismartono. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima bersama. Seperti Kau telah mengampuni umat hamba-Mu Musa, tidak memusnahkan mereka, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Karena kita tidak cukup mengimani putra-Mu, dan tidak selalu tulus dalam melaksanakan tugas berutusannya, yaitu membawa kasih. Sempurnakanlah ya Bapa agar pekerjaan kami dapat menjadi tanda cinta kasih padamu. Doakanlah juga para pemimpin kami agar ketika melihat dosa-dosa kami, mereka tidak putus asa, tetapi seperti Musa datang padamu. Dan pada zaman ini kami mohon ya Tuhan agar pemimpin-pemimpin agama seperti pernah bersatu untuk menyatakan bahwa agama ini tidak boleh untuk menghabisi kehidupan, melainkan memuliakan kehidupan. Semoga pimpinan-Mu Kau percayakan kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan semoga berkat-Mu selalu melimpah pada kami. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Ismartono dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Ignatius Ismartono SY, dan tetap semangat, mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. In your presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's the love for all brothers in need. Take the selfishness mine out of my life. It's a love